Bayangkan sebuah dunia yang belum tersentuh oleh beton dan besi. Sebuah hamparan hijau yang megah di bawah langit yang biru pekat. Jutaan tahun lalu, bumi adalah panggung raksasa yang menunggu aktor utamanya muncul di tengah rimba yang liar. Disinilah kisah kita dimulai. Di sebuah sabana luas di Afrika Timur. Tempat di mana kehidupan akan berubah selamanya. Kita melihat alam semesta kecil yang penuh dengan misteri dan bahaya di setiap sudutnya. Di antara pepohonan rimbun, sesosok makhluk mulai berdiri tegak, mencoba melihat lebih jauh dari yang pernah dilakukan spesies lain sebelumnya. Inilah awal dari segalanya. Sebuah langkah kecil yang akan menentukan masa depan planet ini. Kehidupan di zaman ini bukanlah tentang kenyamanan, melainkan tentang adaptasi yang terus-menerus terhadap lingkungan yang keras. Aka dan kelompoknya harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti sumber air dan migrasi hewan buruan. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa, antara menjadi pemburu atau menjadi yang diburu oleh taring-taring tajam. Mereka belajar membaca tanda-tanda alam, seperti arah angin dan suara kicauan burung yang memberikan peringatan. Di tanah yang gersang dan hutan yang lebat, insting mereka diasah menjadi setajam batu yang mereka genggam. Ini adalah masa di mana otot dan kecerdasan mulai berpadu dalam harmoni yang sempurna. Namun, sebuah tantangan besar muncul ketika iklim mulai berubah secara drastis, membuat sumber makanan semakin sulit didapatkan. Hujan yang biasanya turun teratur kini jarang menyapa, meninggalkan tanah yang retak dan pepohonan yang mulai meranggas. Aka menatap langit yang tak kunjung memberikan berkah, merasakan perut yang lapar dan tangisan lemah dari anggota kelompok yang paling kecil. Konflik batin dan fisik ini memicu mereka untuk berpikir lebih keras tentang bagaimana cara untuk tetap bertahan. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan apa yang disediakan alam secara cuma-cuma. Mereka harus mulai berinovasi. Ketakutan akan kepunahan mulai merayap di dalam hati setiap anggota kelompok. Persaingan antar kelompok pun tidak terelakkan, karena setiap inci tanah yang memiliki air menjadi rebutan yang berdarah. Aka menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk melindungi keluarganya dari ancaman luar. Dia mulai memperhatikan bagaimana batu-batu tertentu bisa pecah menjadi tajam dan dapat digunakan untuk pertahanan diri. Inilah titik di mana alat pertama kali tercipta, sebuah perpanjangan dari tangan manusia yang lemah. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Aka memukulkan dua batu hingga menghasilkan serpihan yang bisa memotong daging dengan mudah. Sebuah penemuan sederhana yang akan mengubah arah sejarah manusia secara permanen. Suatu sore, saat badai petir melanda sabana, sebuah pohon tua tersambar kilat dan meledak dalam kobaran api yang menakutkan. Kelompok Aka berlarian ketakutan, namun Aka sendiri terpaku melihat tarian cahaya yang belum pernah ia lihat sedekat ini. Dia merasakan panas yang menyengat, namun memberikan rasa hangat yang aneh di tengah udara yang mulai mendingin. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya, dan dia mendekati api tersebut dengan sangat hati-hati. Di matanya terpantul cahaya jingga yang menyala-nyala, simbol dari kekuatan dewa yang jatuh ke bumi. Inilah pertemuan pertama manusia dengan elemen yang paling kuat, sekaligus paling berbahaya, api. Aka memberanikan diri untuk mengambil sebatang kayu yang menyala dan membawanya kembali ke gua tempat kelompoknya berlindung. Di dalam kegelapan gua yang dingin, api tersebut memberikan cahaya yang mengusir bayang-bayang kegelapan dan binatang buas. Mereka mulai menyadari bahwa api bukan hanya untuk cahaya, tapi juga bisa mengubah rasa daging yang mentah menjadi lebih lunak. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berkumpul di sekitar api unggun, berbagi kehangatan dan cerita tanpa kata. Api menjadi pusat kehidupan sosial mereka, tempat di mana ikatan antar manusia diperkuat oleh nyala yang tak kunjung padam. Keamanan yang ditawarkan api memberi mereka waktu untuk mulai bermimpi dan berpikir. Namun, keberadaan mereka terancam oleh kehadiran predator raksasa yang sudah lama mengincar siapa bisa terus
dan sebuah luar biasa, Aka mengordinasikan kelompoknya untuk mengepung sang predator di sebuah lembah sempit. Mereka menggunakan api untuk menggiring hewan tersebut ke arah yang mereka inginkan, menciptakan dinding cahaya yang menakutkan. Teriakan serak mereka bergema di antara dinding batu, menunjukkan kekuatan persatuan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Aka berdiri di garis depan, menggenggam tombak kayu dengan ujung batu yang runcing, siap untuk menghadapi maut. Saat predator itu melompat, Aka dan rekan-rekannya bergerak dalam harmoni yang sempurna, menyerang secara bersamaan. Keheningan malam pecah oleh suara perjuangan hidup dan mati yang menentukan siapa yang akan menjadi penguasa bumi. Kemenangan itu tidak datang tanpa luka. Namun kelompok Aka berhasil mengusir ancaman tersebut dan mengklaim wilayah mereka. Keberhasilan ini memberikan kepercayaan diri yang baru, bahwa mereka mampu mengatasi tantangan alam dengan kerjasama. Mereka bukan lagi sekadar mangsa yang lari ketakutan, melainkan makhluk yang mampu menyusun strategi dan bertindak. Peristiwa ini diceritakan kembali melalui gerakan dan suara di sekitar api unggun, menjadi legenda pertama yang pernah ada. Aka melihat wajah-wajah kelompoknya yang kini penuh harapan, bukan lagi sekadar ketakutan yang membeku. Di bawah cahaya bintang, mereka merayakan keberadaan mereka sebagai pemenang dalam seleksi alam yang kejam. Seiring berjalannya waktu, kelompok Aka mulai mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih kompleks melalui simbol dan suara-suara tertentu. Mereka mulai melukis di dinding gua menggunakan pigmen tanah, mengabadikan momen perburuan dan kebesaran alam di sekitar mereka. Lukisan-lukisan ini bukan sekedar hiasan, melainkan cara mereka mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Aka menyentuh dinding batu yang dingin, meninggalkan jejak telapak tangannya sebagai bukti bahwa dia pernah ada di sana. Inilah kelahiran seni dan sejarah, upaya pertama manusia untuk melawan kelupaan dan waktu. Setiap goresan adalah pernyataan bahwa mereka adalah makhluk yang memiliki jiwa dan kesadaran. Kebutuhan akan wilayah baru membawa Aka dan keturunannya untuk mulai bermigrasi keluar dari tanah kelahiran mereka di Afrika. Mereka berjalan melintasi padang pasir yang luas, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki pegunungan yang tertutup salju. Adaptasi fisik dan budaya terjadi seiring mereka menghadapi iklim yang berbeda-beda di setiap belahan dunia. Aka, yang kini tampak lebih tua namun tetap tangguh, memimpin jalan bagi anak cucunya menuju ufuk yang baru. Mereka membawa serta api, alat batu, dan cerita-cerita yang telah mereka kumpulkan selama perjalanan panjang ini. Dunia yang luas mulai terbuka bagi mereka, menawarkan kemungkinan yang tak terbatas bagi spesies yang haus akan eksplorasi. Ribuan tahun berlalu bagaikan kedipan mata, dan keturunan Aka telah tersebar ke seluruh penjuru bumi yang bisa dijangkau. Mereka mulai menetap di lembah-lembah sungai yang subur, menanam benih pertama, dan menjinakkan hewan untuk membantu pekerjaan mereka. Kehidupan nomaden perlahan berganti menjadi pemukiman permanen, tempat di mana struktur sosial yang lebih rumit mulai terbentuk. Aka mungkin sudah tiada, namun semangat keberanian dan rasa ingin tahunya tetap hidup dalam setiap napas keturunannya. Mereka membangun pondok-pondok dari lumpur dan jerami, menciptakan desa-desa kecil yang nantinya akan tumbuh menjadi kota. Inilah fajar peradaban agraris, fondasi dari masyarakat modern yang kita kenal sekarang. Di pemukiman ini, bahasa berkembang dari sekedar isyarat menjadi sistem komunikasi yang kaya akan makna dan emosi. Mereka mulai mempertanyakan keberadaan mereka sendiri, menatap bintang-bintang, dan menciptakan mitos tentang penciptaan dunia. Rasa ingin tahu yang dulu membawa Aka mendekati api, kini membawa keturunannya untuk mencoba memahami hukum alam. Mereka menciptakan roda, menuliskan hukum di atas batu, dan membangun monumen megah untuk menghormati leluhur mereka. Setiap pencapaian besar adalah hasil dari akumulasi pengetahuan yang dimulai dari serpihan batu tajam di tangan Aka. Kita melihat bagaimana ide-ide kecil bisa tumbuh menjadi revolusi yang mengubah wajah planet ini selamanya. Perjalanan dari gua-gua gelap menuju gedung-gedung pencakar langit adalah sebuah mujizat evolusi yang penuh dengan perjuangan.
Kita adalah ahli waris dari keberanian Aka dan jutaan manusia purba lainnya yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Setiap teknologi yang kita gunakan saat ini memiliki akar yang tertanam jauh di masa lalu, di tanah Afrika yang berdebu. Kita berbagi DNA yang sama dengan mereka, membawa serta insting bertahan hidup dan keinginan untuk terus maju. Sejarah awal manusia mengajarkan kita bahwa kita adalah spesies yang paling tangguh saat kita bekerja bersama. Kita bukan sekedar penghuni bumi, melainkan penjaga dari warisan panjang yang telah diperjuangkan dengan nyawa. Pesan moral dari perjalanan panjang ini adalah bahwa keberanian untuk menghadapi ketidaktahuan adalah kunci dari kemajuan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari sanalah penemuan besar berasal, persis seperti Aka yang mendekati api pertama kalinya. Kita harus menghargai bumi dan sesama manusia, menyadari bahwa kita semua berasal dari akar yang sama. Mari kita teruskan semangat eksplorasi ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ingatlah bahwa setiap langkah besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang penuh dengan keraguan, namun dijalani dengan keberanian. Warisan Aka ada di dalam diri Anda, dalam setiap mimpi dan tindakan yang Anda ambil hari ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan epik awal mula manusia di bumi bersama kami hari ini. Jika Anda menyukai kisah evolusi dan sejarah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berikan like jika menurut Anda kisah Aka menginspirasi, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang apa yang menurut Anda penemuan paling penting bagi manusia. Mari kita terus belajar dan menghargai jejak langkah nenek moyang kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam rahasia-rahasia alam semesta kita yang luar biasa. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah.